selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Patrick selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen bisnis kecil yang kami hormati, dan juga teman-teman kelas A yang kami kasihi serta para audiens sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menampilkan hasil proyek kami dengan salah satu UMKM yaitu YF Craft. Baik, sebelum kami mulai ke dalam videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Marcella Renjana Wulandani dengan NIM 2122 14002. Perkenalkan, nama saya Trima Angela dengan NIM 2122141016. Halo, aku Natalia Ratu Sainti Putri dengan NIM 21221404. Oke, mungkin teman-teman semua di sini bertanya-tanya UMKM YF Craft itu sebenarnya apa sih? Dan latar belakangnya itu gimana? Oke, aku akan menjelaskan profil usaha YF Craft secara singkatnya. Jadi, YF Craft di sini merupakan nama usaha yang didirikan oleh pemiliknya itu sendiri, yang dimana namanya ini adalah Mbak Yuyun Falasari. Jadi, YF Craft sendiri namanya diambil dari nama pemilik usaha tersebut, Yuyun Falasari, dan craft ini artinya kerajinan tangan. YF Craft merupakan salah satu bisnis UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan yang menjual berbagai macam kerajinan tangan mulai dari buket uang, buket bunga, buket snack, tower snack, dan yang lain sebagainya untuk keperluan wisuda, ulang tahun, seserahan, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pada UMKM YF Craft. Permasalahan pada UMKM YF Craft itu sendiri adalah kurangnya promosi digital. Mengapa kelompok kami memilih permasalahan tersebut? Karena seperti yang kita ketahui, digital marketing atau pemasaran digital merupakan cara yang paling efektif untuk memasarkan produk kita, agar produk kita lebih dikenal luas oleh masyarakat. Nah, di UMKM YF Craft ini sendiri, ownernya sendiri kurang efektif dalam mengelola pemasaran digital tersebut. Sehingga kelompok kami memilih program pendampingan promosi digital untuk membantu YF Craft agar lebih aktif dalam memasarkan produknya, sehingga produk-produk tersebut tidak hanya dikenal oleh kalangan teman-teman pemilik UMKM, tetapi bisa dikenal oleh seluruh masyarakat yang melihat produk tersebut. Sehingga melalui permasalahan ini diharapkan solusi-solusi dan metode-metode kami dapat berguna bagi pemilik untuk lebih aktif dalam memasarkan produknya. Untuk solusi dari kelompok kami dalam program pendampingan ini adalah melakukan dan lebih aktif dalam promosi digital untuk membantu UMKM YF Craft ini dikenal oleh masyarakat luar. Bukan hanya dari teman-teman owner sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa pemilik usaha ini cuma mempromosikan produknya di story WhatsApp. Jadi kayak cuma teman-teman owner yang mengetahui apa sih produk yang dijual dan segala macam. Ada promosi di Instagram tetapi kurang aktif, sehingga dengan adanya program pendampingan dari kelompok kami berharap bahwa promosi digital ini bakal lebih sering dilakukan oleh sang owner. Selain itu, solusi dari kami adalah kami membuat katalog produk yang berisi produk-produk yang dijual oleh owner dan harganya, sehingga dari katalog tersebut dapat memberikan informasi bagi customer terkait dengan apa sih yang owner YF Craft ini jual dan berapa range harganya. Baik, untuk metode yang kami lakukan pada UMKM YF Craft ini sendiri adalah metode pendampingan, di mana kami terus-menerus melakukan kontak dengan pemilik UMKM untuk mengetahui apa saja kegiatan dalam UMKM itu sendiri, seperti apa proses operasionalnya, customernya, dan bagaimana cara ia melakukan promosi di
UMKM itu sendiri. Metode yang kedua yaitu kami membantu untuk mengaktifkan lagi Instagramnya, sosial media dari UMKM YF Craft sendiri, supaya UMKM YF Craft ini dapat dikenal oleh banyak orang. Kami juga membuat katalog yang berfungsi sebagai penyedia informasi terkait dengan produk-produk yang dimiliki oleh UMKM YF Craft. Metode yang kami gunakan adalah kami terus melakukan checking dengan owner, apakah dengan katalog ini kami dapat memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan metode-metode tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar untuk UMKM YF Craft itu sendiri. Selanjutnya adalah kesimpulan dari observasi kami, baik observasi pertama dan kedua, lewat Google Meet dan chat WA. Nah, informasi yang kami peroleh yaitu YF Craft ini berpusat di Bogor. Kemudian berdiri pada Februari 2021. Namun, di 2018, Mbak Yun ini sudah memulai membuat buket pertamanya yang dia buat untuk hadiah ke temannya. Alasan dari terciptanya YF Craft ini kan karena Mbak Yuyun pengen ngasih hadiah ke temennya. Jadi pas itu Mbak Yuyun cerita kalau pada waktu itu uang yang dimiliki Mbak Yuyun itu pas-pasan. Jadi karena tetap ingin mengasih hadiah yang berkesan, Mbak Yuyun cari sendiri bahannya, buat sendiri. Dan karena itu begitu melihat hasil karyanya, Mbak Yuyun puas. Dan teman-temannya Mbak Yuyun ini melirik hasil karyanya. Jadi karena itulah Mbak Yuyun terpikirkan untuk menjadikan usaha ini menjadi usahanya di kemudian hari. Dan kemudian pada tahun 2021 inilah usaha YF Craft ini berdiri. Usaha Mbak Yuyun ini nggak punya karyawan, jadi kegiatan operasionalnya dilakukan seorang diri, dari admin, kemudian produksi, foto, kemudian stok barang. Nah, untuk keuangan sendiri Mbak Yuyun itu punya rekening terpisah, jadi nggak campur. Kemudian untuk stok barang, Mbak Yuyun ini melakukan stok barang jika bahan bakunya tinggal 5. Jadi kalau produknya tinggal 5 atau bahan bakunya tinggal 5, Mbak Yuyun ngestok gitu. Jadi dan kendala dari usahanya Mbak Yuyun ini, Mbak Yuyun cerita bahwa dia ini kalau misalkan ada pesanan dadakan, takutnya produk yang nggak dimilikinya itu atau bahan baku yang ada itu lagi habis. Jadi susah nyarinya dan harganya cenderung lebih mahal ketika mbaknya ngestok. Nah, sejauh ini selain dari media sosial dan e-commerce Shopee, masyarakat atau orang-orang tahu produk dari YF Craft itu dari mulut ke mulut. Karena hasil kepuasan konsumen dari pesanan hasil karya Mbak Yuyun. Jadi secara nggak langsung, tindakan yang dilakukan customer ini membantu YF Craft untuk lebih dikenal banyak orang. Terakhir, kegiatan atau kesimpulan program kami. Nah, jadi dari kegiatan project atau program yang kami lakukan, dari kami mencari usaha yang kami kira memiliki problem, kemudian permohonan izin, observasi Google Meet dan chat WA, merencanakan program, pelaksanaan program, hingga penyusunan laporan ini hingga selesai. Nah, jadi berdasarkan pendampingan program yang kami lakukan ini, dapat disimpulkan bahwa program yang kami adakan cukup optimal dan membantu bisnis YF Craft ini, terutama di bidang pemasaran, karena Mbak Yuyun sendiri mengatakan ia memiliki kendala di bagian pemasarannya juga. Dengan melakukan pendampingan ini, YF Craft dapat terbantu untuk meningkatkan penjualan, sehingga dan juga dapat menarik perhatian konsumen lebih luas lagi. Nah, pendampingan ini berperan sebagai alat bantu atau bantuan YF Craft untuk lebih dikenal banyak orang. Dapat dilihat dari tingkatan pesanan yang dilakukan ketika program kami dilakukan. Jadi, di situ kami bantu untuk lebih konsisten upload Instastory, kemudian juga kami membantu katalog. Nah, jadi karena itu
Dan juga Shopee. Jadi kami bantu juga untuk Shopee. Jadi karena itu tingkat pesanan orang-orang ke YFCraft ini meningkat. Nah, setelah mengikuti pendampingan yang kami lakukan, pihak YFCraft atau Mbak Yuyun sendiri memahami betapa pentingnya melakukan pemasaran dalam melakukan bisnis, serta cara membuat katalog produk yang menarik perhatian. Nah, pada kegiatan pendampingan ini berupa pelatihan dasar seperti cara upload story lebih rutin, kemudian cara ambil foto, membuat katalog. Kita membuat video promosi untuk e-commerce Shopee. Pemilik usaha atau Mbak Yuyun sendiri antusias terhadap program yang kami berikan dan berkontribusi sangat baik selama program kami berlangsung. Dapatnya 1 tangkai atau 2 tangkai aja nggak bisa? Paling jauh dapat orderan dari mana Mbak? Maksudnya kayak masih kayak udah di luar kota kah atau gimana gitu? Iya, alhamdulillahnya udah dari Jakarta Utara kayak gitu. Dari aku cukup, dari Angel ada tambahan? Udah. Oke, mungkin segitu dulu buat observasi yang pertama ini ya Mbak Yuyun. Kalau misalnya nanti sekiranya kami perlu observasi lagi untuk lebih lanjutnya sekaligus membantu promosinya, nanti kami hubungi lagi Mbak Yuyun. Makasih banget udah dibantu. Ya, sama-sama. Makasih juga ya Mbak Yuyun udah mau jadi narasumber kami lah gitu. Oke.